di bawah konferensi pers dan mengatakan yang analog harus diteliti dengan cara analog. Nah, ini sudah ada nih. Ini sebagai ini aja ya. Presentasi. Pak Roy sudah punya analognya nih. Ya. Terima ijazah. Ya. Jangan kita ikutin siapa tuh? Si Irfannya logonya Pak Jokowi. Rifai kan bilang, bawa dong, tunjukin dong, enak aja lu. Ini nih udah ada nih barangnya. Dan kami kami telah melakukan analisis ya. Dan jangan lupa, saya bukan hanya seorang digital forensik ya. Saya bergerak awal itu dari telematika. Telematika itu telekomunikasi, multimedia dan telematika. Multimedia itu dulu saya belajar mulai dari soal-soal sifatnya fisik, bahkan termasuk ketika belajar fotografi pun tidak langsung belajar digital. Saya belajar mulai dari kamera analog, kamera seluloid, dan menganalisis semua berkas itu dalam bentuk analog ya, dalam bentuk yang masih fisik. Dan ini sudah saya analisis, meskipun saya tidak bisa atau saya tidak punya, saya jujur nggak punya, saya laboratorium carbon dating itu nggak ada, tapi saya percaya di Jakarta ada, dan mari kita lakukan bersama ya, uji itu. Tapi yang jelas dari bukti ijazah yang analog atau ijazah yang fisik asli itu kita scan dengan proper, dan kita lakukan analisis digital untuk scan proper itu boleh ya. Ini juga disampaikan oleh salah satu digital forensik kita yang kebetulan sekarang posisi lagi ada di Australia, namanya Ruby Alamsyah ya. Dia mengatakan boleh gitu loh, boleh di digital tuh boleh gitu, karena sekarang teknologi itu udah berkembang. Jadi ELA namanya aja error level analysis, yang nggak zaman masih analog nggak ada ELA, tapi begitu ada digital ada ELA. Orang yang nggak bisa menggunakan ELA itulah yang mungkin dia menurunkan inginnya yang lain diturunkan kemampuannya seperti dia gitu. Enggak lah gitu, kita sudah lebih maju. Jadi makanya kita tantang untuk kemudian nanti buka-bukaan. Dan sekali lagi, sudah banyak novum, sudah banyak bukti-bukti baru mas yang kemudian itu berkembang ya. Jadi polisi jangan hanya kemudian tutup mata, hanya kemudian mengejar, justru hanya manggil 12 orang yang menurut saya kalau perlu ya kemudian pastiin lagi atau ditelisik lagi siapa kalau itu orang yang mengunggah pertama kali, dialah yang cikal bakal bukan dia Pak, dia ada ya, makanya dia tambahan Dian Sandi itu yang pertama kali, dan itu kalau terbukti ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi itu ternyata adalah ijazah yang tidak sama dengan ijazah analognya Joko Widodo ya, maka dia bisa kena ya gitu. Jadi yang di-upload oleh Dian Sandi kan ini yang di-upload. Nah, ini di-upload. Ya ini. Nah, ini kan udah tahu semua. Ini semua udah tahu kan. Ini kan udah rame di mana-mana. Ini kan udah rame. Jadi artinya begitu di error level analysis kan gambarnya jadi bunyi itu apa? Rusak kayak gini nih. Ya. Nih, ini nggak kelihatan lagi nih. Mana tulisan ijazahnya? Jadi kayak penyakit kulit lah. Nah, jadi kayak wajahnya siapa ya? Nah, sedangkan ijazah saya saja itu masih kelihatan, ya masih kelihatan ijazah saya tahun 91. Ini masih kelihatan watermarknya tuh, ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Masih yang asli. Asli Ya. UGM saya tahun 91. Meskipun ini juga fotokopi legalisasi, tapi karena saking bagusnya fotokopi, kelihatan tuh watermarknya masih kelihatan. Ya. Bahkan juga di sini ada embossnya juga masih kelihatan. Jadi clear ya, itu masih ada. Bahkan kalau ijazah ini saya ELA, hasilnya juga masih kelihatan, tulisan ijazah itu masih kelihatan. Nih. Masih kelihatan. Ini saya ijazah. Ini logonya. Sorry, ini anunya apa? Legalisasinya. Ya, jadi ini pengesahannya. Capnya masih ada, tanda tangan Pak Rektor masih ada, di sini masih ada, ini foto saya masih ada. Dan sekali lagi, saya tidak mau nutup-nutupi ya, karena itu sudah dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan terhadap ijazah asli itu sudah kita lakukan, dan dengan penelitian terhadap ijazah asli kita bisa melihat kalau yang ijazah asli setidaknya kayak gini. Ini ijazah asli, masih ada fotonya. Oh, ini ijazah asli Pak Roy ya? Bukan, ini ijazah asli tahun 85. Punya orang lain, yang bukan Joko, bandingkan dengan yang tadi yang saya sebut punyanya Joko Widodo. Nah ini. Nah, kalau dia lah, yang satu tolong pegangin Mas. Oke. Yang satu nggak kelihatan apa-apa, logonya pun rusak. Kalau yang satu masih kelihatan, posisi fotonya masih kelihatan, meterainya masih kelihatan. Oke, sementara ini jadi clear. Ini bukan nama aslinya, saya simpan. Saya Dr. Tifa tidak memegang komitmen untuk tetap menyimpan itu kerahasiaan dan keamanan. Jadi Joshua Sinambela, kapanpun Anda pengen kita adu cek analog, kita bawa barang analognya, Anda bawa barang junjunganmu itu yang kau bilang kemarin ada secara analog, kita bawa ke laboratorium. Ayo
Berani nggak? Nanti Sentana akan liput ini Ya, balai. Sentana fasilitasi. Kita fasilitasi ya. Oke. Joshua, kita tunggu nyalimu. Yang bela kau dari kampung mana? Coba kita lihat nyalimu. Oke. Ya, Oke. kita segera pindah dulu. Kau ke sana dulu lah. Ya, Kita ya. konferensi pers dulu ya. Sambil saya makan. Iya. Ya, oke Sobat RH, acara konferensi persnya segera dimulai. Jadi
Udah ya, saya fokus. Ini ada streaming. Ini yang pembuka kelihatan tidak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Untuk rekan-rekan sekalian yang insyaallah dia senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sekali lagi akan mengadakan suatu press conference yang insyaallah dihadiri pada saat ini rekan kami Bapak Abdullah ini Ibu sudah sudah tidak lagi untuk kita dan sudah lagi rekan kami kata sebelumnya lagi hasil bagi kita semuanya Dr. Ismail Suryo, lalu sebelumnya lagi Mas Dulu ya, Mas Dulu dari dan sebelah saya Bapak Agus Indonesia dan sebelah kami Mas Burhan yang di dalam kerjaan di dalam tim advokasi Dr. Tita dan kawan-kawan. Akhirnya kita kami menjelaskan perkembangan terakhir bagian kasus dari apa berkembang sekali sudah sampai ke pendidikan. Mohon maaf dari TKW dulu dari Saudara Ismail Safruddin yang akan menyampaikan bagaimana pikiran dan keberadaan satunya tapi rekan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat yang penasaran tentang perkembangan kasus ini. Dalam hal ini di sini saya diminta untuk menyampaikan tentang apa dan bagaimana itu TPUA. Jadi karena apa? Saat ini yang melakukan laporan polisi kemudian dilaporkan itu adalah kita dari TPUA. Ya, dalam hal ini ketua kami Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Perlu kami sampaikan mungkin pertama-tama adalah proses berdirinya TPUA. Kemarin juga pada saat proses pemeriksaan rekan kami Bapak Damai Hari Lubis juga ditanyakan tentang ini oleh pihak penyidik. Apa dan bagaimana itu TPUA dan bagaimana proses berdirinya. Ini penting kita ketahui bersama dan bagaimana kiprahnya sampai saat ini. Bahwa TPUA ini didirikan oleh para ulama kita. Ya, dulu ketika ada permasalahan 212 yang mungkin kita ketahui bersama bagaimana banyaknya seketika pasca 212 kita meminta seorang gubernur untuk dilakukan proses hukum itu luar biasa susahnya sehingga masyarakat khususnya kaum muslimin itu turun semua ke jalan sampai berpuluhan juta gitu ya. Pasca itu ternyata ada permasalahan yang luar biasa di mana banyaknya para ulama, para aktivis ya dilakukan kriminalisasi. Ya, bahkan sampai ada penculikan, ada pemukulan sampai ada pembunuhan. Ya, makanya pada saat itu ketika mulai selesai proses hukum terhadap gubernur yang disangka melakukan satu delik pidana, kemudian oleh ulama-ulama kita
ingin memisahkan antara tim advokasi GNPF MUI pada saat itu, kemudian mendirikan TPUA, ya, terutama ada Habib Rizik pada saat itu dari sebagai imam besar kita dari FPI, kemudian ada Pak Yusuf Martak, ada Pak Bahtiar Nasir, ya, akhirnya disepakati untuk membentuk ini. Kemudian ini juga digunakan untuk dipersiapkan untuk melakukan pembelaan bukan cuma terhadap ulama, karena ulama-ulama ini adalah para pendu, tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana seorang Profesor Dr. Egy Sujana yang pada saat itu bersama-sama dengan Bapak Prabowo yang meyakini tentang kemenangannya, kemudian salah satu ataukah Bapak Egy Sujana berteriak tentang people power, kemudian itu dijadikan proses hukum sehingga beliau ditahan sampai kurang lebih 42 hari atau 43 hari. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Ya. Dan itu makanya kita melihat bagaimana proses penegakan hukum atau keadilan pada saat dulu. Pada saat itu adalah zaman Pak Jokowi. Ya. Kemudian beberapa ulama-ulama kita, ada Ustadz Maher yang sampai dia meninggal dalam tahanan, ya. Bagaimana Habib Rizik pada saat itu dikriminalisasi, dilaporkan di mana-mana, diproses hukum di mana-mana, sampai ada kurang lebih 9 atau berapa laporan pada saat itu, sampai beliau mengikhlaskan dirinya hijrah ke Arab Saudi, sampai Pak Prabowo sendiri menyampaikan akan menjemput beliau, ya, ke tanah suci. Ada lagi Pak almarhum Kiai Haji Abdul Rashid, ya, itu luar biasa juga. Beliau sempat sebelum meninggalnya tidak pernah berhenti untuk melakukan perjuangan. Bagaimana caranya supaya negara kita bisa menjadi negara yang baik. Nah, begitu mungkin salah satu bahwa proses berdirinya TPUA sampai pada saat itu dipercayakan, ditunjuk kepada Bapak Profesor Dr. Egy Sujana menjadi ketua umum dan diberikan hak untuk melakukan mengatur kabinetnya gitu ya, kepengurusannya sampai sekarang ini. Kemudian untuk masalah dihubungkan dengan persoalan ini, adanya laporan polisi sampai sekarang ini, awalnya memang bahwa TPUA sebagai organisasi organisasi hukum, ya, penegakan hukum, organisasi kepengacaraan, itu betul-betul mempunyai niat yang tulus dan baik. Bagaimana melakukan pembelaan atau bagaimana caranya supaya persoalan dugaan ijazah palsu ini menjadi terang, ya, supaya tidak terjadi lagi seperti dahulu. Bagaimana terjadi saling menghujat, saling curiga mencurigai, atau intinya istilahnya itu terpecah. Dulu kan ada namanya cebong, ada namanya kampret dan macam-macamnya. Nah, semoga saat ini mudah-mudahan tidak ada gitu loh. Nah, salah satunya TPUA ini itu menginginkan bagaimana penegakan hukum ini betul-betul kita bisa dapatkan gitu loh. Termasuk ketika saudara kita Bambang Tri, ya, itu membuat sebuah buku Jokowi Undercover sampai 2 jilid kalau tidak salah. Itu kita sebagai organisasi penegak hukum yang mempunyai niat baik untuk bagaimana persoalan ini menjadi terang, ya, betul-betul ditegakkan. Itu satunya kita melakukan pembelaan terhadap beliau ketika dilakukan penangkapan dan penahanan, ya, dari awal itu. Ketika buku itu dibredel, kemudian kita dihubungi oleh istrinya, kita menjemput beliau di hasil bersama Pak Deddy Suhardadi pada saat itu. Namun kita tidak bisa dipertemukan karena ternyata sudah ditangkap duluan. Sampai pada saat itu kita tidak bisa mendampingi secara bebas. Kemudian belakangan setelah beliau bebas, akhirnya beliau melakukan gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, kurang lebih tahun 2022 kalau tidak salah. Apa inti daripada gugatan kita itu adalah kita menginginkan polemik tentang ijazah palsu ini, ya, itu jangan bias, jangan sampai kayak sekarang ini. Kita menginginkan ada proses hukum supaya
supaya apa? Jangan terlalu banyak orang yang dikriminalisasi hanya persoalan ini gitu loh. Jadi kita meminta niat baiknya pada saat itu, karena Pak Jokowi masih sebagai seorang presiden, ya kita meminta niat baiknya, karena kan jelas semua kita sudah tahu mungkin di mana di pasal keterbukaan informasi publik, jelas itu presiden itu merupakan adalah pejabat publik ya, yang keseluruhan apa yang pada dirinya itu adalah menjadi domain publik. Ya harus di salah termasuk itu masalah ijazahnya kan sudah jelas di pasal 18, pasal 17 ayat 3 apa segala itu semuanya dijelaskan tentang masalah itu. Jadi tidak ada dan sebagai masyarakat itu juga mempunyai hak untuk mengetahui itu. Karena presiden itu kan diangkat oleh dipilih oleh rakyat untuk mengurus negara ini, untuk mengurus apa yang menjadi kepentingan kami. Jadi dari pejabat-pejabat itu adalah pelayan masyarakat gitu loh. Nah, ketika kami meminta hak kami untuk diperlihatkan, kenapa mesti harus disembunyikan? Ya, sampai malah sampai dilakukan penangkapan, penahanan yang sampai 2 kali. Jadi tolong jangan jangan setengah-setengah. Nah, salah satunya adalah setelah kita melakukan proses hukum gugatan pembelaan terhadap Bambang dan Gus Nur, kemudian kita melakukan laporan polisi. Nah, jangan disalahkan ketika ternyata begitu ini berjalan, lebih banyak yang percaya ke kita, termasuk banyak juga kaum intelektual, termasuk mungkin Mas Roy, Mbak Tipa, Mas Rismon, ya, dan Mas Taufik apa segala, dan banyak masyarakat yang lain yang penasaran, yang memang mempunyai niat suci yang sama bagaimana menegakkan hukum ini, bagaimana menegakkan kebenaran ini, membuka secara selebar-lebarnya. Akhirnya mereka tertarik untuk melakukan bagaimana memanfaatkan keilmuan mereka itu loh. Cuma yang kita sayangkan ini ternyata berlanjut sampai sekarang, sampai mereka harus diproses hukum. Nauzubillah min salik. Aduh. Kalau memang ada yang menyatakan bahwa kita memiliki agenda politik, dan mungkin ada benarnya mungkin itu. Agenda politik kita dalam membuka kebenaran. Nggak ada lain itu. Kenapa ini udah lama gitu loh, Anda masih menjadi masih dari Solo sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia yang luar biasa, 290 jutaan itu ini warga negara kita ini yang Anda pimpin gitu loh. Termasuk kita ini semuanya Anda pimpin dengan harapan yang luar biasa buat bahwa negara ini bisa dipimpin dengan baik. Yang sampai faktanya ternyata kan kita dipimpin juga. Anda sering selama ini, siapa yang berani mungkin bisa menentang kita bahwa Anda memang sedang melakukan kebohongan? Kan begitu. Mana itu masalah mobil SMK, mana itu 11.000 triliun, bagaimana itu IKN, sampai iya kan impostornya mana itu? Ternyata sekarang jadi apa? Ya 300 miliar lebih hanya untuk perawatan, kemudian dimanfaatkan untuk apa? Yang kita lihat di media itu malah digunakan untuk hal maksiat. Nauzubillah min salik. Kenapa mungkin dibangun dengan kebohongan? Buat rakyat di mana itu semua itu dipertanggungjawabkan itu? Nah, ini makanya kami dari TPUA, sebuah organisasi pengacaraan advokat yang didirikan oleh para ulama, itu sebuah amanah yang luar biasa. Jadi kami tidak bisa lari dari kenyataan ini, harus membela orang-orang yang betul-betul mempunyai niat yang suci, yang baik untuk membuka kebenaran ini. Sampai sekarang ini insya Allah TPUA berada di garis terdepan untuk melakukan pembelaan terhadap para terlapor yang saat ini sudah mulai dalam proses penyidikan katanya, ya, yang kemudian mungkin nanti akan dijelaskan masalah proses hukumnya yang banyak yang kita juga sesalkan bahwa dengan sangat amburadulnya melakukan laporan-laporan atau pemberitahuan kepada kejaksaan yang amburadul. Menurut kita masa cuma satu lembar, harusnya satu laporan itu satu kertas, ya kan, tidak rugi lah. Dan itu memang prosedurnya harusnya seperti itu, bukan ada yang di Solo, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di kok dijadiin satu gitu. Kenapa nggak sekalian semua yang pelaku teroris, pelaku koruptor itu semua dimasukin aja di sini sekalian gitu, kita bersama-sama gitu loh. Jadi sangat istilahnya sangat miris buat kami. Kemudian lanjut daripada itu, kembali kami mempertegas lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara
hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rasid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNP Bapak Yusuf Martat. Ya, kami mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau adalah salah satu korban gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang pendukung-pendukung dari Gerindra. Mungkin demikian dari saya untuk permasalahan bahwa bagaimana TPUA itu sudah saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah semua giliran dipergilirkan. Demikian dari saya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa statementnya 5 menit aja. Oh, poin-poinnya apa? Kasihan youtubernya, kelamaan. Nanti kita oke. Kalau ketika boleh lebih lama. Aku berbalik. Yang tadi dari saudara. Saudara kami ulama dan aktivis. Baik, kita akan langkah selanjutnya adalah paparan memperjuangkan apa itu ijazah dari beliau yang katanya memimpin Indonesia. Ini sebenarnya kita silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dr. Tifa, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, saya di sini akan memberikan underline penegasan sekali lagi bahwa saya bersama dengan teman-teman para peneliti, para ilmuwan, para akademisi, dan para penegak hukum dalam halnya para advokat yang berada di bawah naungan TPUA, sebenarnya kami bersama-sama sedang mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk pada masyarakat selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini, terutama dari sisi otentitas ijazah, ya, dan kaitannya juga dengan inkonsistensi dari narasi pemilik ijazah tersebut yang kemudian menghasilkan korban kriminalisasi pemenjaraan atas kedua warga negara Indonesia, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur, ya. Nah, pada peristiwa itu kami melakukan observasi gitu ya, dan naluri kami sebagai peneliti itu muncul ketika kemudian terjadi lagi kriminalisasi yang kedua atas Pak Bambang Tri di tahun 2022, ya. Nah, ini semakin mengusik karena kami para peneliti, para ilmuwan ini, naluri dan nuraninya itu adalah mencari kebenaran untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Itu adalah naluri. Kenapa kami punya naluri seperti ini? Kenapa kami punya nurani seperti ini? Karena tugas peneliti itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini alatnya untuk mencari kebenaran itu. Maka sebetulnya saya secara independen, kemudian Pak Dr. Roy Suryo, juga Pak Dr. Rismon Sianipar, secara independen kami, secara sendiri-sendiri, melalui keahlian kami, mencoba untuk mencari kebenaran otentitas ijazah tersebut, ya, dengan keilmuan, kapasitas yang masing-masing kami miliki, ya. Nah, kemudian termasuk pada tanggal 15 April 2025 ketika kami secara coincidence itu bersama-sama hadir pada acara audiensi, ya, diskusi bersama pejabat rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Itu adalah bagian dari observational studi kami untuk melengkapi data-data yang selama ini sudah kami dapatkan melalui open source observational data, ya. Jadi untuk diketahui oleh segenap masyarakat bahwa data-data, ya, dokumen-dokumen yang sudah didaringkan oleh semua orang
itu bersifat open source, ya. Artinya open source itu menjadi milik publik, ya, bukan data privat lagi, ya. Jadi ini menggenapi dari dokumen-dokumen milik para pejabat publik yang menggunakan dokumen mereka, ijazah mereka untuk mendaftarkan diri dan kemudian mendapatkan jabatan, ya. Ketika seseorang itu menjabat, dokumen yang dia miliki itu adalah milik publik, sama dengan apa saja data-data yang beredar di internet. Ini supaya masyarakat tahu, ya. Ya, jadi riset yang kemudian kami lakukan ternyata bersinggungan dan bersinergi dengan riset yang dilakukan oleh Dr. Roy dan Dr. Ismail, sehingga kami gabungkan sebagai sebuah payung penelitian yang kami namakan, kami berikan judul Mixed Method Analysis Open Source Observational Data Multidimensi atas otentitas ijazah, inkonsistensi narasi, dan psikopolitik serta konstruksi kepemimpinan politik serta digital. Ini akan menjadi sebuah riset yang sangat bermanfaat, ya, bagi masyarakat sampai masa depan, ya. Kemudian apakah yang kami lakukan itu melanggar hukum, melanggar undang-undang? Tidak. Pekerjaan seorang peneliti itu dilindungi karena itu berkaitan dengan pasal 28 ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu sebuah amanah. Dan kemudian tambahan lagi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi pekerjaan kami sebagai peneliti itu terlindungi oleh undang-undang, ya. Bahkan kalau peneliti tidak melakukan pekerjaan penelitiannya, malah dia salah karena dia dapat amanah menjadi seorang peneliti. Nah, karena itu maka kami gabungkan, ya, kemampuan kami dalam digital forensik, dalam telematika, metadata, dan kemampuan saya dalam bidang neuropsikologi dan diskursus politik itu akan menghasilkan sebuah temuan jawaban terhadap yang menjadi masalah ini, yaitu otentitas ijazah tersebut, ya. Dan kemudian untuk diketahui bahwa studi yang kami lakukan ini bukan sebuah studi yang genuine, artinya baru satu-satunya di dunia. Tidak. Kami melakukan studi komparasi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di dunia selama ini, dan subjeknya adalah para pimpinan pemerintah dari negara-negara yang juga melakukan hal-hal yang terkait dengan fake data, dokumen, kemudian juga melakukan fraud terhadap dokumen-dokumen. Contoh, ya, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan Universitas Columbia dari Amerika Serikat terkait dengan Presiden Amerika Serikat ke-43, yaitu George W. Bush, ya. Itu dugaan manipulasi dokumen militer, ya. Kemudian metodenya juga persis seperti yang kami lakukan, menggunakan studi tentang autentikasi dokumen politik, ya. Kemudian ada lagi yang similar, yaitu skandal di Pakistan, ya. Tokoh-tokoh yang terkait adalah beberapa menteri, diplomat, dan eksekutif, di mana mereka melakukan pemalsuan ijazah, ya. Dan ini dilakukan penelitian dengan menggunakan teknologi digital exact, ya, yang juga dipakai untuk melakukan penelitian terhadap dugaan manipulasi. Ini melibatkan para peneliti, ya, seperti kemudian para jurnalis independen juga, dan melibatkan FBI, Interpol, ya, dan media-media terkemuka. Dan itu juga yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Sekjen Diaspora Indonesia, ya, bahwa kami pun akan melakukan hal tersebut. Sedang melakukan hal tersebut. Dan ini menjadi sebuah studi yang open source sifatnya, ya. Jadi ya nggak apa-apa, memang objeknya atau subjek penelitian adalah Presiden George W. Bush, ya disebut aja Presiden George W. Bush. Kemudian terjadi juga pada Presiden Amerika Serikat ke-46, yaitu Joe Biden. Joe Biden melakukan apa? Melakukan plagiarisme dan klaim akademik berlebihan saat kampanye presidennya beliau. Beliau mengklaim punya 3 gelar, beliau mengklaim juara umum, ya kan? Kurang lebih sama, ya, mengklaim, dan ternyata itu tidak sesuai dengan catatan resminya, ya. Kemudian investigasi ini dilakukan oleh para peneliti, para jurnalis, dan media-media. Jadi ini sebetulnya sekali lagi, ya, Korea Utara juga pernah. Pemimpinnya yaitu Kim Jong-il dan Kim Jong-un, ya. Dua-duanya mengklaim punya ijazah luar negeri dan gelar universitas yang ternyata abal-abal, ya. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh peneliti juga dan sudah diterbitkan dalam jurnal Asian Studies Review, ya. Kemudian ada lagi politisi Pakistan, ini putri mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan. Ini juga melakukan pemalsuan ijazah dari salah satu universitas di Inggris. Kok kita jadi ingat sesuatu, ya? Dan investigasi ini dilakukan oleh para peneliti independen dan melibatkan Mahkamah Agung dari Pakistan, ya. Kemudian ada lagi Menteri Dalam Negeri Iran tahun 2008, Ali Kordan. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar
dari Oxford University yang terbukti palsu. Kok mengingatkan lagi ya para pemilik ijazah dari universitas di Inggris ya. Kemudian ada lagi Presiden Hungaria ya tahun 2010-2012 namanya Paul Smith. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar ya. Dan apa responnya ketika ternyata gelarnya itu palsu ya, gelar kesarjanaannya itu palsu, dia melakukan pengunduran diri dari jabatan presiden ya. Kemudian ada lagi Perdana Menteri Australia Julia Gillard, ini juga memasukkan latar belakang sertifikasi hukumnya. Jadi advokat abal-abal. Padahal Perdana Menteri loh ya. Kemudian ada lagi Presiden Ekuador, ini juga melakukan pemalsuan plagiarisme disertasi doktoralnya. Jadi semacam plagiarisme disertasi doktoral UI itu yang baru lalu itu ya. Ini dilakukan Presiden Ekuador. Jadi apa yang kami lakukan ini dalam koridor saintifik, dalam koridor ilmiah yang dilindungi secara etika ilmiah dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami ini tidak bisa dipidanakan. Apa yang kami lakukan ini bukan sebuah pidana, sebuah tindakan pidana. Yang kami lakukan ini benar-benar dalam kaidah ilmiah. Makanya ini kami juga sampaikan atau kasih kepada para stakeholders di Indonesia bahkan di dunia ya, bahwa apa yang kami lakukan ini harus dilindungi, bukan malah dikriminalisasi, bukan malah dipersekusi ya, seperti itu yang terjadi sampai dengan taraf di mana kami dinaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan gitu ya. Itu kan luar biasa sekali nanti dampaknya ke depan ya. Ya, para saintis yang kemudian melakukan penelitian secara sahih dengan metodologi sahih malah kemudian dikriminalisasi ya. Ini presiden yang teramat sangat buruk bagi sejarah bangsa kita ya. Jadi ini saya tekankan sekali lagi. Dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam ya. Jadi satu pihak stakeholder hukum, penegak hukum di Indonesia yang sekarang ini sedang berlawanan dengan kami, dan orang yang 99,9% ya kata Pak Dr. Roy dan Pak Dr. Ismon beserta para guru besar dari Universitas Gadjah Mada, beserta politikus dari PDIP Pak Dr. Suryadi, beserta semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang juga dilakukan oleh para ahli digital forensik ya, ini malah melakukan kriminalisasi terhadap kami, melakukan laporan. Bukankah harusnya sebaliknya, warga negara Indonesia yang merasa dibohongi justru yang melakukan laporan kepada yang bersangkutan yang telah memasukkan dokumen ijazahnya ya. Terus terakhir ya, sebelum saya kepada kuasa hukum saya Pak Abdul Al-Katiri, saya sampaikan ternyata betul ya, Gusti Allah itu nggak sare. Makarullah itu benar-benar terjadi sekarang. Ketika kami para saintis, para advokat, para akademisi itu mengalami kriminalisasi, tanpa kami minta, bertubi-tubi, berdatangan ijazah asli bukan dari para Gadjah Mada, nggak dengan ijazah yang bertubi-tubi berdatangan kepada kami, ya, bahkan transkrip nilai asli, bahkan dokumen-dokumen asli, itu mereka siap sedia untuk dikirimkan kepada kami. Ini bukan hal yang main-main. Ini kalau tidak diketuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati nurani mereka, tidak mungkin mereka melakukan itu, mengorbankan ijazah aslinya untuk dikirimkan kepada kami demi untuk membela kami. Maka kami juga meminta kepada para alumni Universitas Gadjah Mada, ayo kita bersama-sama menegakkan kebenaran ini, karena kita semua sebagai akademisi, sebagai orang memiliki gelar kesarjanaan, itu punya kewajiban secara moral dan etika untuk bersama-sama menegakkan kebenaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Tifa, ini paparan yang disampaikan oleh Dr. Tifa, di mana beliau menekankan sekali lagi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon itu adalah dilakukan dalam rangka sains, dalam kerangka ilmiah, dalam kerangka kajian ilmiah, dan sehingga tidak pada tempatnya kalau itu dikriminalisasi. Dan sekali lagi Dr. Tifa juga meminta kepada semua stakeholder yang punya kepedulian terhadap tegaknya kebenaran keadilan di Indonesia ini untuk mari bersama-sama bergabung untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi untuk para ahli agama Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, tolong kita sama-sama speak up lah Anda semua. Mari kita sama-sama dukung Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Syanipar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan selalu merahmati langkah kita. Baik, saya akan sampaikan kesempatan kepada Bapak saudara kami Abdul Al-Katiri untuk menyampaikan pandangannya dari sisi hukum. Ya, silakan. Dan update pandangan hukum dan update. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
saya tambahkan, saya kembali ke surat ini yang didapat oleh klien kami, Dr. Viva dan kawan-kawan, yaitu surat hanya tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dikirimkan tanggal 14 Juli 2025. Saya melihat di sini, sebelum saya bicara tentang unsur dan tentang pasal-pasal, saya melihat di sini, ini ada kekacauan, ada kepanikan menurut saya. Kenapa demikian? Karena laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan laporan yang dilakukan oleh dengan beberapa orang di Polres itu berbeda, deliknya berbeda, pasalnya berbeda. Kok bisa dicampur jadi satu? Lopusnya berbeda, tempusnya berbeda, dan peristiwanya berbeda. Kalau saya beri contoh ya, ada laporan tentang pencurian di satu tempat. Kemudian di tempat yang lain ada pemerkosaan. Ini peristiwa lain ya. Bagaimana bisa dijadikan satu antara pencurian di tempat lain yang tempusnya, lopusnya di tempat lain dengan pemerkosaan di tempat lain. Jadi saya baru kali ini melihat satu proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang amburadul seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk kepanikan. Satu hal lagi, kami tidak tinggal diam. Setelah gelar kemarin, kami tidak puas dengan gelar kemarin itu, karena faktanya di dalam gelar itu kami telah menyampaikan fakta-fakta dan delik-delik apa termasuk Perkap Kapolri yang mana semuanya adalah dilanggar, tapi tidak disampaikan. Bahkan yang membuat kami agak bingung, pada saat gelar bersama kami pagi itu sampai siang itu tidak ada pihak UGM. Padahal UGM inilah adalah saksi kunci lah istilahnya, saksi mahkota. Tidak ada. Tapi kita keluar setelah tidak adakan gelar lanjutan, kami dikagetkan dari medsos, kami tahu bahwa di situ ada UGM, ada personel UGM. Saya tidak tahu siapa yang dihadirkan. Pada waktu gelar bersama kami, disembunyikan di mana mereka itu? Ini kan jadi pertanyaan. Bahkan setelah gelar, ada seseorang yang namanya Hoirul Anam dari Kompolnas menyampaikan seolah proses-proses ini wajar, bahwa ini telah dilakukan oleh kepolisian, ini telah proses kepolisian, tanpa menyinggung argumentasi apa yang kami sampaikan pada waktu gelar itu. Kalau dia fair, sampaikan juga argumentasi kita. Dan hal itu saya tidak kaget, karena si Hoirul Anam ini sebelumnya adalah komisioner dari Komnas HAM, yang mana pada waktu peristiwa kami laporkan tentang kejanggalan kilometer 50, dia melakukan hal yang sama. Jadi dia mengegongin aja gitu. Jadi digongin aja. Jadi apa yang dilakukan kepolisian itu dibenarkan. Jadi saya tidak kaget. Cuma yang membuat kami juga bingung juga, dia selaku Kompolnas, selaku pengawas dari kepolisian, ya kan? Kok tiba-tiba jadi juru bicaranya kepolisian? Ya itu kan bagian dari elemen digelar itu. Dan satu hal lagi yang kami pada waktu itu, begitu kami dapat undangan gelar khusus, kami sangat bahagia karena melibatkan semua elemen, semua orang, semua unit dari kepolisian itu. Kami sangat bahagia. Bahkan dari pimpinan waktu itu, pimpinan gelar itu Wasidik ya, Karu Wasidik menyatakan salah satu pertimbangan gelar ini karena perkara ini sudah menjadi isu nasional. Apa artinya? Itu artinya sudah masalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena disampaikan sendiri salah satu pertimbangan ini karena sudah menjadi isu nasional. Yang membuat kita kecewa, Dr. Suryo, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain. Dan satu kebetulan pada waktu itu
yang ikut gelar, yang dapat kuasa hukum waktu itu kebetulan hanya saya sendiri dari Egy Sujana. Yang lain pada waktu itu dari TPUA, adalah pengurus TPUA. Jadi saya sendiri sebagai pendumas. Iya kan? Nah, kenapa kita mempertanyakan gelar itu adalah suatu kesempatan untuk dihadirkan ijazah aslinya untuk kita periksa bersama, itu tidak ada. Jadi gelar ini kayak dialog di TV aja gitu. Nggak ada ijazahnya. Ini gelar ini adalah satu proses tertinggi di dalam proses penyidikan atau apapun juga. Bayangkan, laboratorium yang kecil saja bisa menghadirkan ijazah. Dengan gelar besar seperti itu, dengan semua pimpinan, ada Irwasum, ada bagian hukum, ada propam, tidak dihadirkan itu ijazah. Nah, terus gelar apa ini? Makanya sampai saat ini kami belum bisa terima hasil gelar itu. Oleh sebab itu, kami sorenya, kami tidak tinggal besoknya ya. Begitu kami tahu tidak wajar, malam itu juga kami membuat surat untuk kita ajukan ke DPR RI, khususnya Komisi 3, ya kan, yaitu untuk RDP atau audiensi, untuk kami minta digelar di DPR RI. Kedua, dan membawa ijazah itu pasti. Dan kedua, kami juga mengajukan ke Ombudsman, juga keinginan kami untuk audiensi. Kami mengadu dan beraudiensi. Kami juga mengajukan ke Komnas HAM. Kami bahkan ke Kompolnas. Bahkan kami tembuskan ke Kapolri, Wakapolri, dan Irwasum, stakeholder yang sebagai pengawasan internal di kepolisian. Kami selalu minta ada perhatian. Jadi kami menunggu dari DPR mengundang kami untuk ditemukan dengan para pihak yang berhubungan. Masalahnya kerugiannya itu di kita yang dilaporkan. Itu masalahnya. Kami ini korban. Nah, apa isi surat yang kami ajukan ke, jadi kita sampaikan sekarang sudah masyarakat sudah tahu. Satu, ya kan? Ada masalah yang disampaikan oleh saudara saya Isma tadi yang menyatakan bahwa, dan Ibu Tifa katakan bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi, berhak mendapatkan informasi, berhak bahkan meminta sesuatu pada lembaga publik. Dan hal itu dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi Kependudukan Publik, yang mana pasal 1 ayat 3 menyatakan di situ, ya kan, bahwa yang dimaksud lembaga publik adalah baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, atau lembaga-lembaga lain yang mendapat dananya dari APBN, baik sebagian maupun keseluruhan. Katanya UGM KPU itu dapat dana, ya, dapat. Nah, di pasal 2-nya di undang-undang itu menyatakan bahwa lembaga yang mendapatkan dana tersebut itu adalah lembaga publik, dan pasal 4-nya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengakses, mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga publik tersebut. Apalagi dokumen itu digunakan sebagai syarat pada saat menjadi pejabat publik. Jadi dokumen pribadi yang katanya pengacara mereka itu, ya kan, itu jika digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi lembaga publik dalam hal presiden atau wali kota, maka sudah bukan sebagai dokumen pribadi lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Oke. Yang kedua, ada undang-undang, yaitu nomor 14 tahun nomor 31 tahun 2014, itu namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ jelas mengatakan pasal 10-nya, jika ada laporan lebih dulu, pengaduan lebih dulu, maka tidak bisa dilaporkan balik, wajib bahkan dihentikan sebelum inkrah. Jadi orang-orang ini, TPUA adalah itu, sudah memberikan mengajukan laporan tapi diarahkan ke pengaduan, tapi pada akhirnya diproses juga demi kepentingan pengujian laboratorium. Diproses juga yang dilakukan oleh TPUA. Jadi semua 6 orang itu berkepentingan di sini. Jadi seperti kalau boleh saya sebut nama,
Egy Sujana, kemudian Kurnia, kemudian Rizal Fadila, dan Lubis dan sebagainya, itu adalah anggota atau pengurus TPUA. Sedangkan Bang Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tiba ini adalah sebagai saksi pada saat itu yang datang ke UGM dengan melihat situasi dan data-data di UGM, bahkan diterima oleh rektor kalau nggak salah itu. Iya, diterima. Jadi mereka ini sebagai saksi, meskipun mereka juga ahli. Tapi dalam hal ini, pada saat bersama TPUA, mereka sebagai saksi yang hadir langsung di UGM. Apa hubungannya? Di dalam pasal 10 itu, baik pelapor maupun saksi tidak boleh dilaporkan balik. Jelas ya? Oke. Yang berikutnya, ini yang saya ingat aja ya. Ini yang saya masukkan dalam audiensi maupun permohonan untuk iya. Pendapat. Satu hal lagi, kemarin dalam sidang, kalau saya boleh sedikit bocorkan, kayaknya dugaan saya ada pesan agar menghalang-halangi saya membaca Perkap Kapolri. Karena begitu baru 5 menit saya bicara dihentikan. Kenapa? Karena disitulah pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dalam memeriksa laboratorium itu. Pada waktu itu kami tanyakan, kenapa kami dihentikan? Jawabannya apa? Bapak nggak usah membacakan Perkap kami, karena kami sudah tahu. Kita semua sudah tahu. Pertanyaan saya, pada waktu paparan, penyidik itu pakai pasal-pasal, kami juga sudah tahu pasal-pasal itu. Kenapa dilaporkan? Sama-sama sudah tahu. Ya kan? Terus, kami katakan, jangan lupa Pak, di dalam gelar ini, ada DPR, ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Apakah mereka tidak tahu? Oke lah, polisi kita anggap tahu Perkap itu. Akhirnya saya bacakan. Saya kembali, saya bacakan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan syarat pemeriksaan tempat kejadian perkara. Laboratorium itu harus memenuhi syarat formil dan teknis. Dan disediakan wajib di dalam Perkap itu. Wajib itu di atasnya harus itu. Ya kan? Di sholat wajib itu kan dosa kalau kita nggak sholat. Ya kan? Nah, di situ itu disampaikan wajib. Ya kan? Bahkan yang dimaksud secara formil ya prosedural itu yang teknis tergantung masalahnya. Masalah senjata begini, masalah surat begini dan sebagainya. Nah, saya runtukkan ke pasal 80 di Perkap itu yang dimaksud syarat yang wajib terserang satu, adanya permintaan dari pihak penyidik. Ada permintaan. Yang kedua ini harus ada laporan polisi. Sebenarnya kemarin statusnya masih dumas, belum ada laporan. Harus ada laporan polisi. Dan laporan polisi itu, ya kan? Itu ada nomor laporannya dan ada peristiwanya, ada pasal-pasal yang apa, perkara apa yang di laboratorium itu. Oleh sebab itu, jika ini digunakan hasil ini untuk Polda, nggak nyambung deh. Karena pasalnya lain, nomor laporannya lain. Yang kedua, yang ketiga, syarat ketiga harus ada BAP saksi dan tersangka. Ini menarik ini, harus ya lagi. Saksi itu apa? Saksinya diperiksa semua, termasuk saksi pelapor. Dalam hal ini pelapornya adalah Profesor Dr. Egy Sujana, belum selesai diperiksa. Kemudian di situ ada tersangka. Apa maksudnya tersangka itu? Di dalam penyidikan, tersangka itu di akhir, nggak ada tersangka itu di depan. Berarti pemeriksaan laboratorium itu harusnya di akhir, bukan di awal. Ya kan? Oke. Yang ketiga, harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan, ya kan, di dalam pasal 1 ayat 16 KUHP poin 16 bahwa penyitaan itu adalah merupakan proses penyidikan, bukan di Dumas. Proses penyidikan. Dalam hal ini tidak lagi dilakukan. Yang terakhir, dokumen pembanding
ijazah pembanding harus autentik juga, harus diperiksa juga. Jadi semua ini dilanggar RKAP-nya ini. Sekarang bayangkan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi dilanggar, Undang-Undang dilanggar, Undang-Undang Informasi Publik, dan satunya lagi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu dilanggar, RKAP dilanggar. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Oleh sebab itu, stakeholder di dalam penegakan hukum di Indonesia harus tahu masalah ini. Itulah salah satu syarat, salah satu background kenapa kita minta audiensi maupun dengan pendapat dengan DPR RI. Terima kasih. Terima kasih Bapak ini atas paparannya. Dan sebetulnya kan kami sampaikan juga bahwasanya apa yang kami lakukan bukan hanya perlindungan atau perlawanan dari sisi hukum melibatkan hukum nasional, tapi juga kami melibatkan juga internasional. Dan untuk itu, untuk lebih jelasnya kami silakan Pak Agus selaku Sekjen Forum Diaspora Indonesia untuk memberikan apa yang sudah dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia. Pak Agus Sunarso, Sekjen FDI Forum Diaspora Indonesia. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Yang pertama, yang kedua, terima kasih kepada Dr. Tifa yang telah mengundang saya hadir di tempat ini. Dan berikutnya, last but not least, we have to thank you to host of this place yang punya tempat ini, yaitu Syekh Yusuf Martak. Pak Yusuf, saya di tempat antum ini sekarang. Terima kasih ya. Sebelum saya menyampaikan pandangan atau opini dari Forum Diaspora Indonesia atau disingkat FDI, tidak berlebihan kiranya saya mohon izin ingin memberitahu dulu, mengenalkan apa itu Forum Diaspora Indonesia yang masih asing di telinga para pemirsa sekalian. Berawal dari pertemuan saya dengan Dr. Tifa di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, Dr. Tifa itu dalam ikhtiar secara saintisnya itu ingin penelitian ini juga melibatkan teman-teman luar negeri. Nah, jadi ini penelitian ya, ini yang saya tangkap dari Dr. Tifa. Qadarullah, saya sejak tahun 2009 belum musim politik itu sudah waktu bertugas di Inggris waktu itu, saya sudah punya kontak person dari hampir kurang lebih 25 negara sampai sekarang. Dan itu saya jaga komunikasinya. Lalu kemudian saya hubungi mereka. Alhamdulillah mereka bersedia berkenan untuk membantu masalah ini ya, dari perspektif, opini, pandangan, pendapat luar negeri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Qadarullah, Ketua FDI kami, Forum Diaspora Indonesia, adalah Mas Chris Komari. Beliau berdomisili di California, USA. Kemudian saya, Agus Yunanto, diamanahkan menjadi Sekjen FDI. Dan Dr. Tifa juga ada di dalam grup kami sebagai pembicara utama, the main spokesperson. Ya. Jadi FDI adalah sebuah komunitas, entitas yang tidak berbadan hukum. Kami kumpulan orang-orang dari kurang lebih 25 negara yang peduli dengan kondisi di tanah air, termasuk masalah ini, polemik tentang ijazah ini. Ini perlu saya sampaikan sebagai awal ya, di muka. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ketika melihat polemik ini makin berkembang, melebar dan seterusnya, kepentingan kami sebagai insan FDI yang peduli dengan kondisi di tanah air hanya dari sisi opini, pendapat, dan pandangan kami terhadap masalah ini. Jadi kalau kasus hukumnya itu ada Habib ya. Abdul Al-Katiri, ada TPUA, ada tim advokat lainnya ya yang dipimpin oleh Pak Abraham Samad, Ahmad Qasimuddin. Nah, itu sisi hukumnya biarlah mereka. Nah, ahlinya kita punya 3 orang, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Nah, kami melihat itu semua begitu berkembang, kami berpendapat ya. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kiranya saya sampaikan bahwa atas dasar itu semua, apa yang kami lakukan diantaranya adalah membuat surat ya kepada 3 pihak atas nama FDI. Yang pertama, surat kepada Amnesty International yang beralamat di London, United Kingdom. Kemudian yang kedua, surat yang sama kami tujukan kepada Human Rights Watch yang ada di 4 negara, di Amerika, di Inggris, Jepang, Australia, dan Swiss. 5 negara. Ya. Lalu yang terakhir, kami juga membuat surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, info yang perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk mengupdate bagaimana FDI ini ikut mendukung, memberikan opini dan sebagainya. Saat ini ketua dari TPUA, disebutnya apa ya? Presiden ya, Presiden TPUA saat ini, beliau WA saya dari kemarin, beliau sedang berada di UK. Ya, jadi dalam waktu dekat beliau akan langsung mendatangi kantor Amnesty International di London. Sudah WA ke saya, ya, Bang Bes, panggil Bes ya, Bang Egy Sudiana. Mudah-mudahan Bang Egy sehat ya, di jauh di sana. Dia bilang ini 1 kilometer ya, kata dia kepada saya gitu ya. Sehat, dan insya Allah pekan depan katanya mau membawa surat yang kami buat ya. Sebetulnya yang buat itu Mas Kris Komari, ya, saya menambah kurangi saja, tapi basicnya drafting dari Mas Kris Komari akan dibawa oleh Bang Egy Sudiana langsung ke kantor Amnesty International di London. Surat itu ditantangani oleh 2 orang, sekjen dan ketua, saya dan Pak Kris Komari. Lalu sebagai co-signer di bawahnya ada 3 tokoh kita, 3 pemerintah kita, 3 itu kita, yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa yang ikut tanda tangan dalam surat tersebut. Dan sudah jadi suratnya, sudah tantangin oleh 5 orang tadi, sudah dikirim ya melalui Mas Kris Komari, dan sudah kami sampaikan kepada Bang Egy Sudiana untuk disampaikan kepada Amnesty International. Itulah bagian dari kontribusi Forum Diaspora Indonesia. Mudah-mudahan Mas Roy ini bisa ikut membantu perjuangan para ahli kita yang luar biasa ini. Rasanya saya apa ya, terharu aja kalau kami berbuat sesuatu di sementara ada 3 ahli kita yang luar biasa berani itu. Tapi ada para tokoh yang juga sangat berani dalam bertindak, berbuat dengan segala konsekuensinya. Kalau kami nggak berbuat apa-apa, naif banget gitu ya. Baik, sekarang akan saya bacakan pernyataan atau pandangan dari FDI yang ini juga merupakan press release yang nanti akan saya bagikan bagi teman-teman para YouTuber dan jurnalis yang memerlukan surat kami ini. Saya bacakan secara utuh. Judulnya adalah pelanggaran hak konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Forum Diaspora Indonesia atau FDI yang tersebar di kurang lebih 25 negara di seluruh dunia ingin menyampaikan beberapa poin dalam press conference hari ini menyangkut polemik ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo serta pelanggaran hak konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia oleh beberapa anggota masyarakat dan aktivis sebagai berikut. 1. Kami para diaspora Indonesia yang berdomisili di luar negeri sangat prihatin dan kecewa dengan masalah sepele untuk membuktikan keaslian jasa seorang pejabat publik menjadi polemik besar yang bertele-tele dan berlarut-larut. 2. Penegak hukum dalam hal ini Barreskrim dan Polda Metro Jaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang harus bersikap netral, tetapi sangat terkesan, tolong catat ya, sangat terkesan, kami tidak menuduh ya, sangat terkesan berat sebelah melindungi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ya. Bagaimana mungkin Barreskrim melakukan gelar perkara khusus tanpa menghadirkan ijazah asli yang menjadi isu utama dalam perkara ini? Bagaimana mungkin Polda Metro Jaya menaikkan perkara ini ke penyidikan dengan menggunakan fotokopi ijazah? Mengapa Barreskrim dan Polda Metro Jaya begitu takut menyita dan menghadirkan ijazah asli milik Pak Joko Widodo? Itu saja sudah membuktikan Barreskrim dan Polda Metro Jaya
tidak netral dalam menegakkan hukum. Ini pandangan kami. Berikutnya, 3. Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai badan publik menerima uang dari publik dan menggunakan dana APBN memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Pada bab 1 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 disebutkan definisi badan publik sebagai berikut. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau dari luar negeri. Dari ayat di atas jelas bahwasanya UGM adalah badan publik. Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden dan pejabat di Dirgantara adalah seorang pejabat publik. Semua badan publik dan pejabat publik memiliki kewajiban terhadap publik, termasuk membuat laporan secara reguler terhadap publik dan memberikan dokumen kepada publik bila diminta. Berikutnya, dalam kasus atau polemik ijazah mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo sudah sangat jelas. UGM dan Pak Joko Widodo sebagai badan publik dan pejabat publik harus tunduk kepada hukum, yakni Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Inilah hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Barreskrim dan Polda Metro Jaya. Bukan malah membela Pak Joko Widodo dengan menaikkan kasus ini ke penyidikan terhadap anggota masyarakat dan aktivis yang menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin langsung oleh Konstitusi UUD 1945 dengan menuntut keterbukaan informasi publik terhadap badan publik yaitu UGM dan seorang pejabat publik yaitu Bapak Joko Widodo. Tindakan Barreskrim dan Polda Metro Jaya itu jelas melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan melanggar hak imunitas konstitusional rakyat, constitutional immunity, khususnya para aktivis. Selanjutnya, kami, para diaspora Indonesia dari 20 negara lebih, sebenarnya malu mengangkat isu ini ke dunia internasional. Tetapi melihat penegak hukum di Indonesia, khususnya Barreskrim dan Polda Metro Jaya, yang tidak bisa netral, atau setidaknya kok tidak netral gitu ya, dan tidak bisa bertindak adil atau kurang bertindak adil, maka kami terpaksa harus meminta bantuan dari luar negeri untuk ikut mengawasi dan melakukan penyelidikan tersendiri terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap para aktivis yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 oleh PBB dan International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Berikutnya, semua legal principle dan fundamental human rights dalam semua kasus kriminal adalah presumption of innocence atau praduga tak bersalah. That all citizens are presumed innocent until proven guilty under the rule of law with due process and fair trial. Bahwa semua orang itu dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah dalam proses hukum di pengadilan yang fair dan adil. Bagaimana mungkin ada undang-undang seperti KUHP dan undang-undang ITE yang memiliki hukuman lebih dari 5 tahun digunakan sebagai alat oleh Barreskrim dan Polda Metro Jaya untuk menangkap dan menahan seseorang warga negara selama 20 hari hingga 40 hari yang belum terbukti bersalah di depan hukum pengadilan dengan dalih untuk proses penyidikan. Di mana presumption of innocence-nya? Penyidikan bisa dilakukan tanpa harus melanggar HAM seorang warga negara. Bisa dilakukan lewat tahanan rumah atau dengan menggunakan jaminan lain, bail bonds, berupa jaminan sertifikat rumah misalnya, tanah, mobil, atau barang berharga lainnya untuk menjamin orang tersebut supaya tidak kabur. Ya. Kami, para diaspora Indonesia yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia, sangat prihatin dengan kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut dan proses penegakan hukum yang berat sebelah.
Yang terakhir, ketika badan publik melanggar hukum, ketika pejabat publik melanggar hukum, dan ketika penegak hukum tidak netral, maka pejabat eksekutif dalam hal ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang harus mengoreksi anak buahnya. Bila Bapak Presiden Prabowo tidak sanggup, maka DPR harus mengoreksinya. Anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen sudah seharusnya membentuk pansus dan menggunakan hak supuna untuk mendapatkan ijazah asli dari mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Kemudian DPR bisa menunjukkan dan mempublikasikan ijazah itu kepada publik, kepada rakyat Indonesia yang menuntutnya. Setelah itu, biarlah hukum yang berbicara. Demikian poin-poin press release dari Forum Diaspora Indonesia (FDI). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Sumanto selaku Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Yang terakhir kami persilakan kepada Mas Roy Suryo untuk lebih memperjelas apa yang disampaikan oleh para narasumber. Silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya turunkan ucapan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini kepada pimpinan tim pembela Dr. Tifa, ya, Dr. Abdullah Al-Katiri. Beliau ini bukan orang asing bagi saya. Ini adalah pembela saya di kasus yang lalu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Abdullah Al-Katiri bersama dengan bapak-bapak kuasa hukum dari Dr. Tifa yang lain. Saya sebenarnya di sini untuk memperkuat saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dengan beberapa temuan-temuan yang lain. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa itu semuanya adalah bersifat science based, artinya bersifat berbasis ilmu pengetahuan. Ini sangat mendukung apa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi ketika tadi disampaikan pada saat gelar perkara khusus, kami sangat kecewa karena harusnya apa? Pada saat itu harusnya Bariskem menampilkan 3 uji pembanding ijazah. Kami saja berani menampilkan 3 uji pembanding ijazah yang waktu itu pernah kami teliti, yaitu ijazah nomor 11-15 ijazah milik Fronojiwo, 11-16 milik almarhum Adi Mulyono, dan 11-17 milik ijazah Sri Multimedia. Jadi waktu itu saya terangkan, dan 3 ijazah itu 11-15, 11-16, 11-17 itu tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Ini pertama ya, jadi tidak identik. Jelas banget waktu itu posisinya saya sampaikan di depan Bariskem waktu itu adalah huruf A-nya milik Joko Widodo itu mencatat keluar, terbang keluar. Nah, bukan hanya itu, karena kami waktu itu di challenge, Mas kan hanya punya bukti-bukti digital. Tidak. Alhamdulillah, kami sekali berterima kasih ya Dr. Tifa kepada kakak-kakak kelas kami. Ada angkatan 78, ada angkatan 79, kebanyakan itu angkatan 80 juga. Ya, yang mereka lulus rata-rata di tahun 85. Mereka mengirimkan tidak hanya foto digitalnya, tapi mengirimkan ijazah aslinya, Masya Allah. Dikirimkan dan dengan kepercayaan sangat penuh bagi kami untuk mempertontonkan kepada masyarakat. Dan ini kami memegang rahasia, kami memegang amanah. Kami belum akan mempertontonkan ijazah fisik aslinya meskipun ada. Kami juga Allah berkata bahwa itu ada di tangan kami. Tapi karena kami memegang amanah, kami belum akan mempertunjukkan. Tapi saya tidak omong-omong. Ijazah itu sudah saya elah, karena level analysis, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau ini ijazah saya tampilkan. Gak apa-apa, ini ijazah saya, ya. Ini ada elahnya. Jadi di sini muncul masih ada fotonya, masih ada logonya, masih ada. Ya, gini, saya kalian. Ijazah milik Joko Widodo, kalau di elah hasilnya kayak gini. Seperti bercak-bercak kotoran burung. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali hancur. Bahkan kalau kemudian difotokan, ijazah saya itu masih berbentuk ini. Ini masih berbentuk, masih ada legalisasinya, masih ada foto saya, masih ada logonya, masih ada. Dan kalau ijazah Joko Widodo ditampilkan kayak gini, hancur. Dan dengan segala hormat, saya tampilkan analisis ELA, 1 sampel ijazah milik kakak kelas kami yang asli. Tapi ini masih terlindung, tidak nampak milik siapa, ya. Inilah, jadi masih nampak, fotonya masih nampak, logonya masih nampak, ada pengalamannya pun masih nampak, kalau ELA masih nampak. Jadi ini saya mendukung statementnya Dr. Tifa, dan itu clear sekali. Ijazah milik kakak-kakak kelas kami itu adalah ijazah yang kami bangga dengan Universitas Gadjah Mada,
Pak Alkatiri, karena ijazah dari UGM itu sangat rapi, sangat detail, dan sangat bagus. Ada 5 layer pengaman, ya. Ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ada yang namanya tinta khusus untuk catnya, ada meterai dengan nilai dan warna khusus. Saya masih pegang warna khusus ya, supaya nggak ditiru, nanti mereka tiru lagi nanti. Beda. Harganya juga itu nanti dulu ya, gitu. Dan artinya itu jelas-jelas betul. Dan artinya kami meyakini, bukan meyakini ya, kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Asli, benar. Dan kami membuka kalau ada kakak-kakak kelas yang mempercayakan kepada tim kami di bawah Pak Alkatiri atau di bawah tim kriminalisasi aktivis, silakan ya. Jadi ini adalah untuk menjadi dan paling menarik lainnya ada pagi hari tadi Dr. Rizwan Hasilan Sianipar telah ketemu dengan Profesor Dr. Sofyan Effendi, ya, mantan rektor UGM tahun 2002 atau 2007. Beliau menyatakan dengan tegas, Prof. Sofyan Effendi menyatakan, dan itu ada rekaman di YouTube-nya, insya Allah nanti malam potongannya akan sedikit diputar di salah satu TV, ya, mengatakan bahwa beliau, Prof. Sofyan telah bertemu dengan beberapa guru besar dan profesor UGM, ya, dan ketemu bahwa yang namanya Joko Widodo tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada, hanya sampai ke level sebelum doktoral, jadi hanya level ke bakalaureat, ya, sarjana muda, ya, dan menggunakan salah satu ijazah, ya, ini kata Prof. Sofyan tadi, milik almarhum Hari Mulyono, yang berubah. Perubahannya di mana? Nah, itulah cocok sekarang dengan yang namanya teori yang tadi sudah terbuka yaitu pasar pramuka. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu ada yang membuat ijazah palsunya. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Saya pun dan Dr. Rizwan sama Pak Hermanto, sama satu lagi Pak Victor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro, dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan nomor. Data ini kami dapatkan langsung dari mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Pak Chandra. Jadi artinya itu clear ya. Jadi saya singkat saja teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Alkatiri dan Pak Ismail sebagai koordinator lainnya. Kami tidak akan mundur pada saat bisa kesempatan ini itu ternyata ambil oleh kemudian diberi nasihat semoga kalau bukan lagi insyaallah eksekutif nanti contoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita itu wanita itu mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita
Presiden untuk audiensi. Insya Allah dari internal akan menerima waktu kita untuk audiensi dari TPUA kepada Pak Presiden agar ada melibatkan Kapolri dan juga Kejaksaan dalam penetapan pidana yang dilakukan oleh pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang tidak dapat mempertanggungjawabkan? Di sini ada orang yang tidak punya legal standing membuat laporan sehingga dinaikkan ke penyidikan. Malulah seorang penegak hukum. Saya rasa Polda Metro Jaya